Oke guys, jadi hari ini kami berada di tempat UMKM, tempat kami mini riset, yaitu di Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Medan Pancing, tepatnya di usaha bakso Simar. Oke, let's see the mini riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 3. Kami merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi akuntansi tahun 2025. Jadi kami ada tugas mata kuliah pengetahuan manajemen yang diampu oleh Mem Dr. Esa Setiana SEMSI AKCA tentang mini riset ke UMKM. Jadi kami memilih UMKM yang ada di MMTC Medan Pancing. Jadi kami memilih tempat usaha bakso yang bakso Simar. Jadi kami ingin meminta izin kepada Bapak, bolehkah kami berwawancara di sini Pak, mini riset? Oke, terima kasih. Selamat sore Pak, saya izin bertanya, bagaimana Bapak strategi Bapak merencanakan bisnis bakso ini dalam menu, harga, dan lokasi? Merencanakan, kalau merencanakan memang direncanakan, cuman kalau lokasi ditentukan di mana, nyari dulu lokasi yang bagus dan terus apa ini, pokoknya ya rame lah gitu deh. Gitu. Harganya? Harga kan ya, naik terus, jadi kan nggak bisa misalnya hari bulan ini nanti itu kalau harga menurut apa ya, pasaran belanja, misalnya kayak ayam naik, apa harga-harga naik, kita nanti ikut naikin dulu. Itu kalau harganya turun, pasaran turun, kita bisa turun gitu. Kalau menunya Pak ada kayak varian yang baru atau yang nyeleneh gitu Pak? Nggak ada, cuma gitu-gitu aja deh. Nggak ada yang baru. Dari dulu ya gini aja. Baik Pak, terima kasih. Jadi gini kan Pak, Bapak itu kan memiliki banyak varian menu Pak. Jadi untuk menentukan menu itu, Bapak ada nggak melakukan riset untuk melihat bagaimana selera para pelanggan itu Pak? Ada. Apa yang Bapak lakukan untuk tahu bagaimana selera para pelanggan itu Pak? Kita nanya aja dulu. Misalnya yang seleranya lah, misalnya bikin menu ini. Terus ini agak laku, gitu kan. Terus nanti bikin menu yang ini satu lagi, ini enggak, jadi yang ini di stop. Berarti Bapak itu melakukan seleksi menu gitu ya Pak? Iya. Terima kasih ya Pak. Bagaimana cara Bapak mengelola dan membagi tugas di antara karyawan, misalnya seperti melayani pelanggan, mengantarkan pesanan, dan yang lainnya? Itu dibagi deh, dibagi-bagi. Mana yang repot, misalnya kayak ada yang repot, satu bantu itu, jadi semua kita kerjasama itu. Berarti semuanya saling membantu ya Pak, tidak ada pembagian khususnya. Ada pembagian. Pokoknya yang repot yang mana dibantu. Nanti ada yang satu makan, satu ngayanin, gantian pokoknya lah istirahatnya kalau pas rame. Oke baik, terima kasih Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk memotivasi karyawan agar bekerja dan melayani pelanggan lebih baik, Pak? Harus disiplin deh, ada teguran. Kalau pokoknya ditegur lah, apa yang dikerjakan dia itu harus sopan atau gimana, untuk biar pelanggannya itu senang gitu. Harus ditegur, kasih teguran. Kalau untuk memberikan bonus, Pak, kayak gitu? Kalau bonus tuh setahun sekali aja. Setahun sekali. Itu pas apa, Pak? Pada hari raya. Oh, hari raya. Ya, Pak. Kalau di sini kan makan bebas, karyawan makan bebas. Oh, Tidur, ada istirahat, makan bebas banyak.
izin bertanya Pak, bagaimana Bapak mengawasi keuangan dari bisnis Bapak ini? Kalau menguasin, Melakukan pencatatan? iya pencatatan sih ada. Catatan tiap hari ada ini mendapatkan sekian, nanti Pengeluarannya? pengeluarannya sekian, gaji karyawan sekian, itu nanti ada. Kalau untuk pendapatan sehari-harinya itu gimana ya Pak? Itu tadi kan bilang nggak, kalau pendapatan kan nggak bisa Tidak bisa ditentukan. menentu ya, iya. Ya, kadang rame, Kadang kapan sepi, kapan itulah pokoknya kalau Berarti tidak pendapatan. bisa ditentukan. Bisa. Makasih Pak. Izin bertanya Pak, kan sekarang sudah banyak pembayaran digital ya Pak. Jadi apakah di sini bisa menggunakan pembayaran digital Pak? Misalnya pakai ini, transfer, Dari bank aja atau bisa dari Dana juga gitu? dan pokoknya semua bank kayak bisa deh, Dana bisa, BRI bisa, Berarti sekarang ini sudah bisa menggunakan pembayaran digital gitu ya? bisa. Oke, makasih Pak. Di sini Pak, saya ingin bertanya, apa yang membedakan usaha Bapak dengan usaha bakso lain yang ada di sekitar kita? Nggak ada tuh deh. Ini nggak ada pembedaan, cuma harga aja kayaknya beda. Oh, Beda kan harga aja. entah ada yang ciri khas dari bakso Bapak? Ciri khas ada, cuman kalau bakso lain kan nggak pakai ayam. Kalau di sini kan masih pakai ayam suwir gitu. Itu aja bedanya. Oh, cuma itu yang membedakan ya Pak? Ayamnya gitu. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada motivasi Bapak untuk membuka usaha ini atau ada juga dari keturunan keluarga membuka usaha bakso? Ada keturunan dari ayahnya yang punya ini. Jadi pokoknya yang punya ini jangan dulu. Sekarang anaknya. Kalau saya boleh tahu, apakah ada resep rahasia dari keluarga Bapak atau dari Bapak sendiri? Nggak ada kayaknya, nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia bakso, nggak ada rahasia. Iya betul kan. Oke Pak. Izin bertanya Pak, apa saja tantangan atau kelemahan yang Bapak alami saat menjalankan usaha ini, seperti mencari karyawan ataupun keterbatasan modal ataupun masalah operasional lainnya? Nggak ada deh, nggak ada masalah itu. Modal, kalau modal sih ada kendala, kadang-kadang modal kendala. Kalau misalnya karyawan yang keluar masuk sehingga usahanya tidak stabil, Kalau karyawan di sini jarang ganti, jadi gitu. Pak, kalau ada nggak hambatan modal untuk membeli barangnya lagi atau mesinnya? Ada. Kalau pas sepi bisa ada kendala, kadang-kadang dapat modal. Kurangnya modal. Iya, itu kadang nombok untuk menjaga pelanggan nanti kan jangan kecewa gitu. Lebih baik kita nombok saja. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, peluang apa yang Bapak lihat untuk mengembangkan usaha ini di masa depan? Apakah memiliki potensi untuk menambah ke cabang baru? Enggak deh, enggak ada cabang. Udah cukup satu aja. Cukup. Dua sama yang di Orion sana masih ini aja cukup. Apakah ada rencana juga untuk menambahkan varian produk baru? Enggak ada. Enggak ada. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Maaf sebelumnya Pak, izin bertanya, pertanyaan saya, apakah ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu usaha Bapak? Kalau boleh tahu ancaman seperti apa itu Pak, dalam bentuk apa? Kalau ancaman itu ya bentuk itulah deh apa ya orang-orang itu kan gimana, misalnya ada syarat masuk apa itu, pokoknya kan gitu. Kalau orang jualan memang udah rata-rata kayak gitu. Kalau misalnya di sini apakah ada usaha yang hampir sama kayak mirip kayak Bapak? Banyak situ, ada tempat itu. Sini aja ada hampir 5 tempat. Hampir 5 tempat ada. Jadi cara Bapak untuk mengembangkan bagaimana usaha ini supaya orang-orang tertarik melihat usaha Bapak? Ya pakai promo itu lah. Pakai promo? Iya. Promo apa yang Bapak tawarkan kalau Bapak tahu? Ini pakai diskon. Diskon seperti apa itu? Diskonnya ya seperti misalnya bakso sama minum itu 17, jadi potong 2000 jadi cuma 15. Ya. Berarti pakai potongan harga lah ya Pak? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.
Jadi Pak, sesuai kekuatan dan kelemahan yang ada, peluang ancaman yang ada di pasar Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan strategi Bapak, usaha Bapak ke depannya Pak? Mana kan nggak bisa ditebak nih. Gimana itu? Rencana Bapak? Kalau mengembangkan, ya harus kita jaga-jagain aja. Jaga kualitas rasa. Ya, rasa, sama biar pelanggan itu puas gimana caranya gitu. Harganya apa dikurangin, apa dikasih promo, gimana itu kan bisa. Kayaknya kalau bisa sesuai kantong. Minimal di sini kadang-kadang ada promo untuk anak kuliah, untuk anak, pokoknya untuk anak sekolah itu ada promo. Sering ada promo sini Pak? Ada, ya, ada diskon lah untuk anak sekolah. Kira-kira promo itu kemana Pak sistem? Cuman kalau di sini dipotong 2.000 aja deh. Misalkan 17 jadi 15. Itu khusus untuk pelajar aja. Itu kapan promonya Pak? Ada Tiap hari. Tiap hari? Iya. Kalau khusus pelajar ya. Khusus pelajar tuh ada promo. Itu untuk menjaga pelanggan. Kalau kualitas ya itu aja, rasa itu jangan sampai dikurangin bumbu apanya. Sesuai dengan takaran Bapak sendiri ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Tahukah kamu, lebih dari 99% bisnis di Indonesia itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah? Betul sekali. UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi negara kita. Aku mau ajak kamu jalan-jalan sebentar ke dunia bisnis Indonesia, di mana mimpi-mimpi kecil bisa menciptakan dampak besar. Bayangkan ini, dari jalanan Jakarta yang ramai sampai desa-desa tenang di Sumatera, kamu akan menemukan jutaan orang Indonesia yang bekerja keras menjalankan bisnis mereka sendiri. Kita bicara tentang warung di pojok jalan yang jual jajanan, pengrajin batik rumahan, kedai kopi lokal, toko-toko online yang muncul di aplikasi favoritmu. Setiap bisnis itu unik, tapi bersama-sama mereka mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja di negara ini. Itu angka yang besar sekali. Tapi ini bukan cuma soal angka. UMKM di Indonesia itu tentang ketahanan dan kreativitas. Saat keadaan sulit, para pengusaha ini beradaptasi, beralih dari offline ke online, belajar keterampilan baru, menemukan cara baru untuk melayani komunitas mereka. Selama pandemi misalnya, banyak UMKM mulai berjualan lewat media sosial dan platform digital. Memang tidak mudah, tapi itu menunjukkan betapa gigihnya orang Indonesia. Nah, sekarang mari kita bicara tentang tantangan. Akses ke modal masih jadi rintangan besar. Banyak pemilik usaha kecil kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Ada juga tantangan untuk beralih ke digital, memasarkan produk secara online, mengelola pengiriman, mengikuti tren yang terus berubah. Tapi ada kabar baik, setiap tahun semakin banyak dukungan datang, mulai dari program pemerintah sampai startup teknologi yang menawarkan solusi digital. Dan dampaknya luar biasa. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, menjaga tradisi tetap hidup, mendukung keluarga, menyatukan komunitas. Saat kamu membeli dari bisnis lokal, kamu membantu tetangga menyekolahkan anaknya, atau keluarga mendapatkan makanan di meja. Kamu adalah bagian dari gerakan yang membentuk masa depan Indonesia. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Dukung UMKM di sekitarmu. Bagikan cerita mereka, beli produk mereka, sebarkan informasinya. Jika kamu berpikir untuk memulai bisnismu sendiri, ingat, kamu tidak sendirian. Ada seluruh komunitas di luar sana siap untuk tumbuh bersamamu. UMKM Indonesia membuktikan bahwa kamu tidak perlu besar untuk membuat perbedaan. Yang dibutuhkan hanyalah semangat, ketekunan, sedikit kreativitas. Jadi, apakah kamu pemilik bisnis, pelanggan, atau hanya seseorang yang peduli dengan masa depan Indonesia? Mari terus dukung pahlawan-pahlawan UMKM kita. Karena ketika usaha kecil tumbuh, Indonesia pun tumbuh. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita semua banggakan. Terima kasih sudah menonton. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strength atau keunggulan dari usaha bakso Simas. Berdasarkan hasil wawancara kami, tidak ada keunggulan tersendiri dari usaha bakso tersebut. Namun, usaha bakso tersebut memiliki ciri khas khusus, yaitu terdapat banyak suiran ayam di setiap menunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan dengan tujuan menggali faktor-faktor internal yang menjadi hambatan dalam usaha tersebut. Dari hasil wawancara kami, bisa disimpulkan hambatan atau tantangan yang
dialami Bapak dalam menjalankan usaha tersebut adalah yang pertama, sulitnya kurangnya modal, sehingga penjual sulit menambahkan produk dalam usaha tersebut karena kurangnya modal, sehingga penjual harus menambahkan dana pribadi untuk menambahkan modal tersebut. Yang kedua, mencari karyawan yang jujur dan taat, serta karyawan yang keluar masuk sehingga usaha tidak stuck. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang peluang atau opportunities dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Pada pertanyaan kami kemarin, kami menanyakan apakah Bapak tersebut memiliki potensi untuk membuka cabang baru atau menambahkan menu baru pada menu pesanan. Dan ternyata jawaban Bapak tersebut bahwa Bapak tersebut belum memiliki niat untuk membuka cabang baru atau hanya sekedar untuk menambahkan pesanan baru. Tetapi menurut saya sendiri bahwa Bapak tersebut memiliki peluang untuk membuka cabang baru atau hanya sekedar untuk menambahkan pesanan baru, karena lokasi dari tempat jualan Bapak tersebut termasuk strategis, karena di dekat tersebut sudah memiliki para pelajar yang dapat ke sana untuk dapat menikmati makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang threats atau ancaman. Berdasarkan wawancara saya terhadap usaha bakso Siamas, saya menanyakan mengenai apa ancaman yang terjadi di luar usaha tersebut. Dan Bapak itu menjawab bahwa ada beberapa orang yang hanya sekedar melihat saja tanpa membeli. Jadi menurut analisis saya terkait ancaman, saya dapat melihat bahwa hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Bapak tersebut. Karena dengan cara tersebut, orang-orang hanya sekedar melihat tetapi tidak membeli. Dan saya berpikir kemungkinan besar mereka hanya sekedar ingin memantau harga dan ingin membandingkan dengan usaha yang lain. Jadi peluang untuk Bapak itu mendapatkan untung akan minim, tetapi akan mendapatkan kerugian akibat hal tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan training dari bakso Simas. Mulai dari menu ya seperti pada bakso pada umumnya ada bakso biasa, bakso kosong, bakso beranak. Itu yang dikatakan ownernya. Dan dari harga mereka ngikut harga pasaran saja, ya 12.000 mereka taruh. Dan lagi lokasinya ya kata ownernya tersebut lokasinya strategis, ya harus dekat jalan raya, dekat-dekat pemukiman warga dan sekolah. Selanjutnya, dalam merencanakan menu, Bakso Simas melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan seleksi menu. Seleksi menu ini bertujuan untuk menentukan menu mana sih yang paling disukai oleh para pelanggan dari kalangan anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Bakso Simas ini juga kadang meminta kepada para pelanggannya untuk memberikan kritik dan saran terhadap masakan yang diberikan agar masakan dari Bakso Simas ini dapat lebih enak dan juga lebih dapat dinikmati. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai organizing atau perorganisasian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemilik toko membagi tugas di antara karyawannya. Berdasarkan hasil wawancara kami, pemilik usaha bakso Simas tidak membagi tugas secara khusus kepada karyawannya, tetapi karyawan diberi waktu istirahat dan karyawan yang sedang istirahat tugasnya akan dihandle oleh karyawan lain. Saya akan menjelaskan equating atau pelaksanaan dengan tujuan bagaimana pemilik usaha menggerakkan timnya untuk mencapai target bisnis. Berdasarkan hasil wawancara kami, pemilik usaha bakso Simas menggerakkan timnya dengan memberikan arahan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan bonus seperti tunjangan hari raya sekali setahun. Dan terakhir, memberikan kepada karyawannya makanan 3 kali sehari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai controlling ataupun pengawasan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Bakso Simas melakukan pengawasan terhadap keuangannya. Bakso Simas melakukan pencatatan untuk mengawasi pengelolaan keuangannya dengan cara mencatat pengeluaran dan juga pemasukannya. Dan Bakso Simas menyatakan bahwa pendapatan mereka perharinya tidak dapat dikatakan karena jumlah konsumen yang berubah-ubah. Dan juga Bakso Simas mengikuti perkembangan zaman dengan menyediakan pembayaran virtual.
Halo guys, jadi sini saya akan menjelaskan tentang integrasi SWOT dan PLA. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, bahwa berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang ada, serta ancaman dan peluang yang ada di pasar, bahwa usaha bakso Simas mempunyai strategi untuk kedepannya, yaitu di mana bakso Simas mempertahankan citra rasa dan resepnya dari awal tanpa ada perubahan dari resepnya. Dan bakso Simas juga membuat harga yang berbeda untuk kalangan masyarakat umum dengan kalangan pelajar. Seperti untuk masyarakat umum 17.000 dan untuk pelajar atau mahasiswa menjadi 15.000, mendapatkan diskon 2.000. Begitulah seluruh pertanyaan wawancara kami tugas mini riset ke UMKM Bakso Simas. Kami mengucapkan terima kasih Pak telah memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai Bapak dan memberi kami kesempatan untuk mewawancarai usaha Bapak. Buat kalian jangan lupa makan di Bakso Simas. This isn't the end. Dan dapat dimanfaatkan untuk terdengar suara itu. Tapi usaha bakso Simas tidak memberi Tentang kelemahan atau weakness. Sebelum itu, ulang. Bapak kami mewawancarai UMKM. Putar-putar Ya. Apa yang membedakan usaha Bapak ini dengan usaha bakso yang ada? Nomor berapa aku?